Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Nisrina dan teman saya Salma Amalia. Di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis kami terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang oleh Indra Kents ditinjau dari perspektif hukum pidana khusus. Latar belakang dari penelitian ini adalah pencucian uang merupakan proses ilegal untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau kejahatan keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus Indra Kents yang diadili pada tanggal 14 November tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang memberikan gambaran yang nyata tentang implementasi undang-undang tersebut. Indra Kents dihukum karena mempromosikan investasi binomo melalui media sosial dan mengambil keuntungan dari kerugian para korban. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 5 miliar. Kasus ini melibatkan tindakan hoaks dan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta pasal 45 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Melalui analisis kasus ini, kita dapat memahami efektivitas hukum yang ada, serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kronologi kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents. Yang kedua, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents. Yang ketiga, apa dampak tindak pidana pencucian uang oleh Indra Kents terhadap sektor keuangan dan sektor ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Lalu, metode penelitian ini memusatkan perhatian pada peraturan sebagai landasan yang utama. Setelah itu, mengumpulkan bahan hukum untuk dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk menghasilkan informasi yang relevan. Hasil analisis bahan hukum kemudian disajikan dalam bentuk interpretasi. Proses analisis yang dilakukan secara deskriptif, kualitatif untuk memahami data dengan lebih baik. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, mengenai kronologi kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents. Yang pertama, pada bulan Agustus tahun 2018, Indra Kents mendaftar akun Binomo dan menjadi afiliator. Pada bulan April tahun 2019, Indra Kents membuat akun Binomo baru dan mempromosikan Binomo melalui YouTube, Instagram, dan Telegram. Pada bulan September tahun 2019, Indra Kents mendirikan PT Kursus Trading Indonesia dan membuat video edukasi tentang Binomo. Selanjutnya, Februari tahun 2022, 8 korban Binomo melaporkan Indra Kents ke polisi. Indra Kents terbukti bersalah atas pasal 45 UU ITE dan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Indra Kents divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Modus dari Indra Kents ini yaitu meyakinkan orang untuk bermain binomo dengan video edukasi dan janji keuntungan yang mudah. Indra Kents mendapat keuntungan dari kemenangan dan kekalahan dari para pemain. Keuntungan Indra Kents ini digunakan untuk membeli aset digital, rumah, mobil, dan jam tangan. Nah, dari penjelasan tersebut, Indra Kents itu terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi Binomo tersebut.
144 orang menjadi korban binomo dan mengalami kerugian kurang lebih 83 miliar. Dia telah dihukum 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Hai, kenalin. Nama aku Salma Amalia Amanda. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents. Jadi, kasus Indra Kents terkait dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, itu ada tahap placement, lalu yang kedua ada tahap layering, dan yang ketiga ada tahap integration. Jadi pada tahap placement, Indra Kents itu mencairkan dana dari kegiatan ilegal sebagai afiliator di aplikasi Binomo ke platform Indodax dalam bentuk Bitcoin dan Ethereum. Lalu pada tahap layering, untuk menghilangkan jejak uang ilegal, Indra Kents itu melakukan transaksi berupa pembelian barang-barang mewah seperti jam tangan mewah, rumah mewah, dan juga mobil mewah. Lalu pada tahap integration, Indra Kents itu menggunakan uang hasil pencucian uang untuk kegiatan legal seperti investasi di klub sepak bola agar tampak sebagai investasi yang sah. Indra Kents melakukan penipuan dengan mengajak korban berinvestasi di aplikasi Binomo yang ilegal dan telah terblokir dan menjanjikan keuntungan tinggi melalui video-video di YouTube. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penipuan itu termasuk dalam klasifikasi harta kekayaan yang didapat dari pencucian uang. Indra Kents itu terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena Indra Kents itu tuh menyembunyikan asal-usul uang ilegal yang diperoleh dari penipuan di aplikasi Binomo tersebut. Jadi ia mentransfer, mengubah wujud, dan membelanjakan uang tersebut, serta menyembunyikan aset kripto atas nama orang lain. Jadi pengadilan itu menjatuhkan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda 10 miliar kepada Indra Kents. Jika denda ini tidak dibayar, maka nanti akan diganti dengan kurungan selama 12 bulan. Putusan ini tuh dianggap tepat dan diharapkan itu dapat memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya, serta bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi bodong. Kemudian, yang selanjutnya ada dampak tindak pidana pencucian uang oleh Indra Kents terhadap sektor keuangan dan juga ekonomi di Indonesia. Jadi dampaknya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dampak langsung pada korban. Jadi kerugian korban itu mencapai 33,3 miliar dengan 144 orang terkena dampak. Kemudian ada dampak pada stabilitas ekonomi. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada penurunan kepercayaan publik. Jadi dengan adanya kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia itu menurun. Lalu yang kedua itu adanya penurunan angka investasi asing. Jadi dengan adanya kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kents ini, itu menyebabkan investor dan pelaku pasar itu menjadi ragu dan enggan dalam berinvestasi. Maka dari itu,
Hal ini menyebabkan efek domino, antara lain A. Penurunan nilai tukar mata uang. B. Pengurangan investasi domestik. Kemudian yang C itu ada penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian ada dampak sistemik berdasarkan IMF dibagi menjadi 4, antara lain A. Penggunaan perusahaan palsu mengganggu bisnis yang sah. B. Dana kejahatan dalam lembaga keuangan itu dapat mengancam stabilitasnya. Lalu yang C itu pengaruh negatif pada nilai mata uang dan suku bunga. Kemudian yang terakhir, dana kejahatan tidak diinvestasikan secara produktif. Kemudian ada dampak kompleks. Jadi meskipun tampak tanpa korban langsung, pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents itu merusak ekonomi dan bisnis. Lalu yang terakhir itu ada dampak terhadap prioritas pencuci uang. Jadi hal ini itu lebih fokus melindungi hasil kejahatan daripada investasi produktif, menghambat pertumbuhan perekonomian. Jadi kesimpulan dari kasus ini itu pada intinya Indra Kents itu terlibat dalam tindak pidana pencucian uang melalui aktivitasnya sebagai afiliator di aplikasi Binomo. Dalam skema ini, dia itu menggunakan link referral untuk mengajak orang lain bermain di aplikasi Binomo dengan harapan mendapatkan laba dari pendapatan yang dihasilkan oleh klien afiliasi. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Indra Kents ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents ini terjadi melalui berbagai cara, seperti mentransfer ke rekening beberapa orang, bisa juga mengubah wujud uang hasil kegiatan ilegalnya di aplikasi Binomo tersebut, dan juga sebagainya gitu. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul keuangan atau harta kekayaan yang diperolehnya secara ilegal. Konsekuensi tindakan tersebut itu merugikan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan dan juga sektor perekonomian di Indonesia, dan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi yang luas, seperti contohnya penurunan nilai tukar mata uang, lalu pengurangan investasi domestik, dan juga bisa menurunkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Keterlibatan Indra Kents dalam pencucian uang itu juga menciptakan ketidakpastian di pasar dan bisa juga meningkatkan keraguan di antara para investor. Jadi dengan demikian, kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents ini tuh memiliki dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya kasus ini, kelompok kami memberikan saran untuk meningkatkan penegakan hukum
yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang termasuk Indra Kents. Perlu juga untuk ditingkatkan lagi dalam pemberantasan dan juga dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan dengan berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk memberantas dan juga untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu bisa digunakan dengan kecanggihan teknologi dalam mendeteksi apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di bidang keuangan. Melalui teknologi-teknologi yang canggih, monitoring, dan juga analisis data, itu dapat mempermudah untuk mendeteksi apabila terdapat suatu kegiatan-kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian selain itu juga diperlukan untuk meningkatkan kerjasama yang baik antar sektor pemerintah, masyarakat, dan juga antara lembaga-lembaga keuangan dalam program untuk mencegah dan juga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan dampak adanya dari tindak pidana pencucian uang. Sekian dari kelompok kami terkait dengan analisis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents dalam perspektif hukum pidana khusus. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.